Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Buhati Rahman, jurusan Manajemen Bisnis Syariah 1264052021006 Universitas Islam Negeri Syed Aram Rahmatullah. Di sini saya akan memaparkan review dari jurnal Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif dari Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib dari Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pemaparan review ini guna memperoleh nilai ulangan tengah semester mata kuliah pemberdayaan ekonomi. Definisi dari latar belakang ekonomi. Definisi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai pemberdayaan masyarakat apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini, subjek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Definisi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas, memanfaatkan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tidak terbatas, yaitu ide, gagasan, bakat, dan kreativitas. Nilai ekonomi dari suatu produk atau jasa di era kreatif tidak lagi ditentukan oleh bahan baku atau sistem produksi seperti era industri, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi melalui perkembangan teknologi yang semakin maju. Industri tidak dapat lagi bersaing di pasar dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk saja, tetapi harus bersaing berbasis kreativitas, inovasi, dan imajinasi. Latar belakang munculnya ekonomi kreatif. Konsumen menginginkan daripada variasi yang dibutuhkan begitu banyak dan penyebaran secara cepat menurut untuk selalu berinovasi. Ada lagi keterbatasan informasi. Saat ini paradigma baru telah lahir akibat perkembangan kehidupan dunia ekonomi dan bisnis, yaitu dari ekonomi berbasis sumber daya bergeser dari ke paradigma ekonomi kreatif. Apa manfaat ekonomi kreatif? Ada 6 kira-kira ya. Yang pertama, mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, memberikan kontribusi income, terciptanya iklim bisnis positif, terbangunnya citra dan identitas bangsa, terperhatikannya sumber daya, terciptanya kreativitas dan inovasi. Indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi kreatif yaitu yang pertama, berkurangnya jumlah penduduk miskin. Terus, berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang dilakukan oleh penduduk yang tersedia. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. Terus, meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain di dalam masyarakat. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. Contoh ekonomi kreatif di pemberdayaan masyarakat yaitu contohnya di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, dengan pemanfaatan kayu, sengon, jati, dan
berbagai macam lainnya yang potensinya banyak di sana, dimanfaatkan sebagai kusen, perabotan rumah, lemari, yang lain-lain yang bisa dibilang bagus kualitasnya. Selain bisa memanfaatkan potensi alam, di situ juga terdapat pendapatan UMKM yang begitu melesat. Masyarakat di sekitar juga untung memperoleh pendapatannya masing-masing. Sekian pemaparan review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.